Assalamualaikum Sobat FMI, ketemu lagi di channel YouTube Yayasan FMI. Kembali lagi di program Ngobrol Santai Islami bareng aku, Sasa. Gimana nih kabar para Sobat FMI? Semoga sehat ya. Oh ya, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani Kak Sani. Gimana, udah penasaran kan sama Kak Sani? Yuk, kita panggil aja Kak Sani. Kak Sani! Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Terus sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat banget aku hari ini. Gimana teman-teman juga pada semangat kan? Semoga aja pada semangat ya. Ya masa yang ini acaranya semangat gitu ya. Kalian nggak semangat? Kalian harus semangat. Bentar. Tujuan lu ngundang gua ke sini buat apaan? Tujuan gue ngundang lo untuk ngobrol santai bareng gua. Ngobrol santai. Maksudnya ya ngobrol santai yang Islami lah ya. Islami. Kalau nggak Islami, mending balik aja. Tapi tunggu bentar. Judulnya tentang apaan? Temanya tentang Indonesia darurat kekerasan seksual. Kok ngeri banget nih dari judulnya. Tapi ini tuh relate banget dengan kehidupan saat ini nggak sih? Betul sih. Dan nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia. Cuman karena udah biasa di masyarakat sekitar, jadi nggak begitu ngebum gitu loh isinya beritanya, ya kan? Iya. Menurut fakta yang lo tahu apa? Fakta yang gue tahu itu yang tentang dosen ngecewain mahasiswanya. Kalau lu? Kalau aku nih ya. Kok aku sih? Karena aku. Maksud gue ya. Kalau gue nih ya. Apa? Tentang yang apa itu? Polisi yang melecehkan tahanannya sendiri. Ya. Padahal kan tagatnya polisi kan mengamankan orang yang bertindak kriminal, ya kan? Kalau polisinya kriminal, gimana dong? Kan kalau misalnya orang yang kriminal kan ditangkapnya sama polisi nih ya. Tapi kalau polisi yang kriminal ditangkapnya sama siapa? Sama gua. Masa lo bisa nangkep? Enggak. Saya sama siapa ya? Gak jelas kan? Nah, misalnya polisi ditangkap sama atasannya. Atasannya polisi apaan? Gak tahu. Atasannya polisi apaan? Gak tahu ya? Iya. Nah, pokoknya atasannya polisi. Terus apa namanya? Atasannya sendiri aja. Atasannya sendiri juga berbuat seperti itu. Atasnya lagi sampai ke presiden. Kalau presiden juga kayak gitu, siapa yang nangkep? Gak tahu. Hah? Tahu kan? Gimana sih? Tambah rusak. Iya, tambah rusak. Nah, terus. Terus kok apa sih yang ini juga yang lagi booming nih ya. Yang lagi booming tentang dokter yang melecehkan anak pasiennya. Dokter? Ngajarin anak pasiennya? Beneran? Iya. Di luar negeri kan? Nggak di Indonesia. Di Indo? Beneran? Iya di Indonesia. Iya. Padahal kan ya tabiatnya dokter itu kan yang menolong orang yang sakit kan ya. Ini kok malah mencari kesempatan dalam kesempitan ya kan. Terus ada lagi nih ya, seorang ayah menodai anak kandungnya sendiri. Ayah? Iya ayah. Ayah kan tabiatnya cinta pertama putrinya. Iya. Kok bisa menodai anak sendiri? Kan bisa disebut ayah itu apa cinta pertama putrinya. Dan seorang ayah itu bukannya seorang ayah itu yang melindungi anak-anaknya gitu kan ya. Garda terdepan yang membela anak-anaknya gitu kan. Ada lagi yang booming baru minggu ini di aplikasi F ya. Kalian tahu aplikasi F kan? Itu ada grup namanya Fantasi Sejarah. Isinya itu orang-orang yang bejat nih. Orang-orang yang kayak ayah yang suka sama anak sendiri. Oh iya. Ya tahu. Bukan cuma anak. Bukan cuma orang tua ke anak, tapi sebaliknya anak ke orang tua. Bahkan adik ke kakak atau kakak ke adik juga nih. Ngeri nggak sih teman-teman? Ngeri banget dong. Semoga kita terjauhkan ya. Amin. Dan kondisi ini tuh yang menggambarkan bahwa minimnya ruang aman bagi wanita. Ya, betul banget. Ya kan? Apalagi biasanya pelecehan itu terjadinya itu di transportasi umum, rumah sakit, sekolah atau pondok pesantren, bahkan di rumah sendiri nih. Gimana coba? Dan yang paling memprihatinkan itu loh, terjadi pelecehan itu malah di rumah sakit kan ya? Iya. Di tempat kerja juga ada. Ya, di tempat kerja juga ada. Tempat kerja zaman sekarang itu gak aman gitu loh bagi wanita. Tapi kan tabiatnya perempuan kan di rumah. Iya. Perempuan sebagai apa? Warobatul baik. Ya. Ibu tadi generasi nih. Kalau misalnya perempuannya rusak, maka generasinya juga rusak. Nah, gitu betul. Kayak tentunya dari sekarang. Lihat sendiri kan gimana generasi sekarang? Iya. Generasi sekarang itu tuh mainnya apa? Trek-trekan sepeda.
bantengan. Terus apa lagi? Kalian tahu bantengan kan? Booming banget, berot itu loh, berot lah ya. Terus apa lagi? Siapa lagi ya? Dan make upnya anak zaman sekarang itu tabarut banget. Kalian tahu tabarut apa itu? Tabarut itu berlebih-lebihan ya. Dan bukan hanya make upnya aja, bau parfumnya. Betul tuh. Bau parfumnya. Orangnya udah hilang masih tercium Baunya masih ketinggalan ya Allah. Ya, banyak banget tuh pasti makainya tuh ya. Mungkin satu kali pergi 1 botol kali ya. Satu bulan misalnya pergi 50 kali 50 botol coba. Astaga. Terus anak zaman sekarang itu apa sih? Gak ada batasan Antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan. ya kan? Jadi di mana-mana tuh ada ikhtilat Dan kholat. Ikhtilat apa nih Kak? Ikhtilat itu yang bercampur bau dulu. Iya, kalau kholat Berdua-duaan. nah iya betul sekali. Kalau kita lihat sekarang di sekolah nih teman-teman contohnya, kalian bisa lihat sendiri kan antara perempuan dan laki-laki itu nggak ada batasan sama sekali. Tapi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu boleh melakukan interaksi dalam berapa hal Kak? Dalam pendidikan, dalam jual beli, kesehatan, Terus apa lagi? jual beli, kesehatan, pendidikan, Dan sudah. ya Itu doang. itu doang. Nggak boleh selain itu nih. Misalnya kita jual beli, misalnya kita beli nih, yang jual perempuan, aku laki-laki. Nggak boleh tuh kita kayak gini, Mbak mau beli dan ini nggak boleh karena ada batasannya, ya kan? Menurut lu apa sih akar masalahnya? Menurut gua nih ya. Menurut gua ini karena sistem. Betul, kita sudah mikir. Sistem sekarang itu gimana sih? Sistem sekarang itu ya, bayangkan aja. Sekarang wanita itu kebanyakan yang dieksploitasi, ya kan? Contohnya kayak gimana? Misalnya, kalian keluar nih, lihat gak sih baliho-baliho di luar sana itu gambarnya perempuan, modelnya perempuan. Jangankan baliho, kalian beli HP, handphone, itu iklannya siapa? Perempuan. Di TV, iklannya apa modelnya perempuan juga. Kayak di bumi itu kagak ada laki-laki, padahal laki-laki itu banyak kan? Ya, ya, padahal laki-laki banyak. Apa gunanya laki-laki? Ada gunanya lah. Ya maksudnya Kak, kenapa harus yang diiklankan itu perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Nah, Kenapa? sebenarnya perempuan itu menarik gitu loh. Kalau laki-laki kan cuma membuat tertarik Perempuan, ya. Kalau perempuan itu Sesama perempuan lain perempuan juga tertarik gitu. wanita cantik itu juga kayak senang liatnya. Bukan mau suka, kalau suka bahaya. Iya, kalau suka bahaya ya. Laki-laki juga ikutan senang liatnya, ya kan? Terus nih, selain eksploitasi, gimana nih dari segi hukumnya buat menangani kasus-kasus kayak gini? Hukumnya Hukum dari negeri kita deh. gak jelas, gak adil, Betul, juga gak adil. juga. Kayak kasus, jangan kan di negeri kita, di negeri luar negeri juga ada. Kayak kasusnya anak SD Korea yang dilecehin sama orang mabuk tuh. Iya. Dia hukum berapa tahun? Cuma belasan tahun. Itu cuma belasan tahun. Belasan tahun. Aneh banget kan? Harusnya si pelaku mati sekalian, ya kan? Soalnya anaknya ini sampai organnya itu rusak. Terus apalagi sampai dia itu punya trauma berat. Iya, Sama ayahnya sendiri aja tuh. Dia tuh trauma, gitu ya kan? Bukan cuma trauma aja, tapi hak-hak masa kecilnya keambil ya. Kan masa kecil itu tempatnya kita bahagianya. Terus lagi unyuk-unyuknya ya. Kalau udah kayak gitu, terambil semua lah hak-haknya. Betul. Ya. Terus, tapi di sini tuh kita nggak seharusnya semuanya itu kita salahkan kepada yang laki-laki. betul. Perempuannya juga kayak, tapi kita juga ke perempuannya karena perempuannya juga nggak bisa menjaga dirinya. Nggak bisa jaga auratnya nih. Kayak tadi yang disebutkan sama Kak Salsa nih, dijelaskan tadi bahwasanya perempuan itu make upnya baru, terus pakaiannya itu nggak mini-mini kayak kekurangan bahan gitu kan ya. Iya, betul. Terus ada juga nih sebenarnya yang pakaiannya tuh pakai gamis gitu ada, cuma kerudungnya tuh nggak menutup aurat gitu ya. Kayak yang keren hijab jipon sama hijab yang antik ke telinga yang dikeluarin. Itu kan kayak seakan-akan hijabnya itu dibuat main-main gitu loh. Padahal kan sudah ada tata caranya berhijab dalam Islam tuh kayak gimana yang syar'i. Ya kan? Iya. Nah, di sini nih, karena sudah ketahuan akar masalahnya, berarti kita harus cari solusi. Solusinya apa? Solusinya dengan Islam. Betul. Islam itu sudah menyiapkan hukum preventif dan kuratif. Dari hukum preventif dulu deh. Hukum preventif itu apaan sih? Hukum preventif itu sesuatu yang belum terjadi. Ya, hukum yang ditetapkan sebelum sesuatu peristiwa itu terjadi. Ya. Apa Contohnya nih, kayak Islam itu
Islam itu mewajibkan pria dan wanita menutup aurat dengan sempurna. Terus dengan Kodul basor. khodul basor, menjaga pandangan Terus? antara laki-laki dan perempuan. Tapi kodul basornya yang bener dong. Walaupun perempuan ini punya ekor mata, tapi ya kalau kodul basor itu ya benar-benar menunduk pandangan ke bawah. Jangan matanya ke sini tuh jangan kayak orang pendeta aja. Sini matanya. Gini gitu kan ya. Terus apa lagi Kak? Ada satu lagi yang belum. Apa? Pergaulannya juga Dijaga. ya gak kayak zaman sekarang ya kan. Terus kalau hukum kuratifnya apaan? Tapi bentar, hukum kuratif itu apa? Hukum kuratif itu sesuatu peristiwa yang sudah terjadi. Hukum untuk menangani peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya nih, kalau misalnya nih ya, sekarang kan lagi booming kekerasan seksual nih ya. Itu kalau dalam Islam itu bakalan bisa dipenjara. Betul. Pelakunya nih bisa dipenjara, terus bisa dicambuk 100 kali, terus bisa juga sampai hukuman mati. Iya, hukuman mati. Adil kan Islam gak kayak hukum yang diterapkan di Saat ini. bumi kita sekarang. Bikin hancur, tahu gak sih? Bikin hancur ya kan. Terus apa lagi nih Kak? Selain itu perempuan juga Akan dijaga ya. Kalau nggak dibolehin buat kerja karena tabiatnya yang kerja di luar tuh laki-laki. Boleh perempuan itu kerja asalkan memenuhi syarat menutup aurat dengan sempurna dan tangan tabarruj itu karena apa? Tabarruj itu bisa mengundang syahwat. Nah betul. Apa nih Ki? Teman-teman udah pada paham kan? Semoga udah pada paham ya. Ya. Ada deh. Apa closing statement dari kamu? Pesan buat aku nih untuk para perempuan, khusus bagi wanita ya, jangan tabaruj, jangan berlebih-lebihan, dan juga tutup aurat dengan sempurna Karena semua itu adalah cikal bakal dari mengundang syahwat. Oke teman-teman. Dan sebenarnya ingat ya, sebenarnya kita tuh boleh juga nih pakai make up ataupun pakai parfum asalkan di depan mahram kita. Betul ya. Dan yang terpenting bagi perempuan jaga ifah, jaga marwah. Karena perempuan itu tabiatnya mulia. Jangan mencoret nama perempuan dengan menjual harga diri kalian. Oke? Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, semuanya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like ya. Subscribe.